Berikut 10 daftar film Indonesia pertama dalam sejarah. Sebelum ke daftarnya, yuk teman-teman Kevo support terus channel Keda Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Langsung saja ke daftarnya. Yang pertama ada film Lutung Kasarung yang dirilis pada tahun 1926. Lutung Kasarung menjadi film pertama yang diproduksi dan dibintangi oleh orang Indonesia asli. Film ini diproduksi dan disutradari oleh L. Hoveldrop. Meski secara teknis kualitas film Lutung Kasarung terbilang buruk, namun ini menjadi langkah awal hadirnya perfilman di tanah air. Film tanpa suara ini dibintangi oleh anak-anak priai atau bangsawan di masa kolonial. Lutung Kasarung diambil dari cerita rakyat asal Jawa Barat, Lutung Kasarung. Berkisah tentang persaingan kakak beradik Purba Rarang dan Purbasari. Purba Rarang kerap menggoda Purbasari yang memiliki seorang kekasih berwujud lutung bernama Guru Minang. Purba Rarang merasa menang dari Purbasari karena ia memiliki kekasih manusia berwajah tampan bernama Indrajaya. Padahal sebenarnya di balik wujud lutungnya, Guru Minang adalah sosok dewa dengan wajah yang jauh lebih tampan dari Indrajaya. Kedua ada Elis Acih yang dirilis pada tahun 1927. Setelah Lutung Kasarung, Java Film Co. kemudian kembali memproduksi film kedua mereka 1 tahun berikutnya dengan judul Elis Acih. Film yang disutradari oleh G. Krugers ini merupakan film adaptasi pertama Indonesia yang diangkat dari novel karya Juhana. Pada tahun 1927, film yang dibintangi oleh aktor Indonesia Arsyad dan Sukriya ini sangat sukses di Hindia Belanda atau Indonesia, sebutan Indonesia pada zaman penjajahan. Namun saat dibawa ke pasar luar negeri, film ini kurang diminati. Elis Acih bercerita tentang seorang pria Indonesia yang meninggalkan istrinya yang bernama Elis Acih dan anaknya demi berpesta. Karena sifatnya itu, keluarga mereka pun jatuh miskin yang membuat Elis harus ikut bekerja keras demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketiga ada Lili Van Java yang dirilis pada tahun 1928. Melihat kesuksesan 2 film perdana yang diproduksi di Indonesia dengan sutradara asal Belanda, etnis Tionghoa yang tinggal di Indonesia pun tertarik untuk melakukan hal serupa. Ada Lili Van Java atau yang dikenal juga dengan nama Melati Van Java yang rilis pada tahun 1928. Lili Van Java awalnya akan diproduksi oleh rumah produksi South Sea Film dengan sutradara asal Amerika Len Ross. Namun karena satu dan lain hal, Lili Van Java akhirnya jatuh ke tangan sutradara Nelson Wong. Di bawah naungan rumah produksi Wong Halimun Film, Lili Van Java merupakan film panjang pertama yang diproduksi oleh etnis Tionghoa. Meskipun filmnya tidak terlalu sukses, Lili Van Java berkisah tentang perjodohan. Seorang perempuan yang terlahir dari keluarga kaya, terpaksa meninggalkan kekasihnya yang sangat ia cintai demi menikah dengan laki-laki pilihan keluarganya. Keempat ada film Resya Borobudur yang dirilis pada tahun 1928. Resya Borobudur atau Secret of Borobudur bercerita tentang seorang perempuan bernama Yong Pei-fen yang diperankan oleh Olive Young yang pergi ke Jawa untuk mencari guci berisikan albu Buddha Gautama yang peninggalan sang ayah Yong Lunfa. Guci tersebut berada di Candi Borobudur. Saat mencari guci tersebut, banyak halangan yang dihadapi Yong Pei-fen, termasuk serangan ilmu hitam dari orang yang membencinya. Mengikuti jejak Wong Halimun Film, rumah produksi Nansing Film Corp tertarik memproduksi film dengan aktris asal Shanghai bernama Olive Young sebagai bintang utamanya. Olive dipilih karena sensualitasnya dan keberaniannya berciuman di depan publik, salah satu hal yang tabu dilakukan pada masa itu. Resya Borobudur dianggap sebagai film yang buruk karena menampilkan sesuatu yang tak masuk akal. Penonton pada masa itu mempertanyakan bagaimana caranya seorang Tionghoa yang berbahasa Mandarin dan tinggal di Sumatera tiba-tiba saja bisa berada di Pulau Jawa untuk mencari sebuah guci. Setelah memproduksi film Resya Borobudur, Nansing Film Corp dikabarkan bangkrut. Diketahui bangkrutnya Nansing Film Corp karena bayaran untuk Olive yang terlalu tinggi.
yakni 20.000 gulden per bulan. Selain itu, pembangunan studio di Batavia untuk proses produksi film ini juga menghabiskan banyak biaya. Film kelima ada Setangan Berlumur Darah yang dirilis pada tahun 1928. Setangan Berlumur Darah menjadi film adaptasi novel kedua setelah Alice Acih. Film bisu dengan gambar hitam putih ini diproduksi dan disutradari oleh Tan Bun Swan, wartawan Suara Semarang. Film yang diangkat dari novel karya Chu Hong Buk ini menjadi film Indonesia pertama yang menyisipkan adegan laga. Setangan Berlumuran Darah bercerita tentang pemuda bernama Tan Hian Beng yang berusaha mencari pembunuh ayahnya untuk membalaskan dendam. Dendam yang ia bawa dari kecil membuat Tan Hian Beng menjadi sosok berdarah dingin. Sampai suatu ketika Tan Hian Beng bertemu dengan sang pembunuh, sikap Tan Hian Beng justru berubah drastis. Film keenam ada Nyai Dasima yang dirilis pada tahun 1929. Nyai Dasima bercerita tentang perempuan bernama Nyai Dasima yang menjadi istri simpanan seorang bangsawan Inggris bernama Edward William. Bersama Edward, Nyai Dasima yang awalnya tinggal di Bogor hijrah ke Batavia. Di Batavia, Nyai Dasima bertemu dengan Samyun. Lelaki ini sangat tergila-gila dan terobsesi dengan Nyai Dasima karena kecantikannya. Ia pun bersusah payah mendapatkan Nyai Dasima, namun saat berhasil mendapatkannya Nyai Dasima, ia menyanyiakan perempuan itu. Nyai Dasima akhirnya dibuat versi film pada tahun 1929 setelah novelnya lebih dulu terbit di tahun 1896. Film ini disutradarai oleh Lee Tek Sui di bawah rumah produksi Tans Film. Nyai Dasima dibintangi oleh aktor dan aktris Anne Nurhani Anah, Wim Lender, dan Momo. Film ketujuh ada Rampok Pranger yang dirilis pada tahun 1929. Meski sempat pilot setelah memproduksi Lily Van Java, Nelson Wong akhirnya bangkit kembali dengan memproduksi film aksi laga pada tahun 1929 dengan judul Rampok Pranger. Film yang dibintangi oleh penyanyi keroncong Ining Resmini ini kabarnya merupakan film yang diadaptasi dari salah satu film produksi Amerika. Film ke-8 ada Si Conat yang dirilis pada tahun 1929. Bukan hanya Rampok Pranger, Nelson Wong juga membuat film laga lainnya berjudul Si Conat. Film ini dibuat di bawah naungan rumah produksi Batavia Motion Picture. Rumah produksi yang didirikan Nelson bersama salah satu teman bisnisnya, Jo Eung Sek. Si Conat bercerita tentang Conat, seorang pemuda yang membunuh temannya dan kabur ke Batavia. Di Batavia, Conat bekerja untuk orang Belanda. Seolah tak tahu terima kasih, Conat malah merampok rumah tuanya dan merayu istrinya. Ia akhirnya kabur dari rumah tersebut dan menjadi perampok. Konon film ini akan dibuat sequelnya, namun sampai saat ini sequelnya tak pernah diproduksi. Film ke-9 ada Si Ronda yang dirilis pada tahun 1930. Si Ronda merupakan film bisu dengan genre action yang dibuat pada tahun 1930. Film ini disutradari oleh Lee Tek Sui dan dibintangi oleh Bakhtiar Effendi. Film ini kurang mendapat perhatian media pada saat itu. Si Ronda pernah diadaptasi menjadi film versi lebih modern dengan judul Si Ronda Macan Betawi yang dirilis di tahun 1978. Kisah dari Si Ronda hampir mirip dengan tokoh Si Jampang atau Si Pitung, yakni seorang rakyat biasa yang jago bela diri, namun rela melakukan apapun dan berkorban demi membela kaum yang lemah. Film ke-10 film terakhir berjudul Bunga Ros dari Cikembang yang dirilis pada tahun 1931. Bunga Ros dari Cikembang menjadi film dengan suara pertama yang diproduksi di Indonesia. Pada tahun 1930, film dengan suara sudah banyak dibuat dan di Indonesia baru pada tahun 1931 film bersuara rilis. Film ini disutradari oleh Tae Teng Chun yang juga merangkap sebagai produser dan juru kamera. Bunga Ros dari Cikembang bercerita tentang Oh Yang Cheng, seorang pemuda yang bekerja di perkebunan. Oh Ai Cheng terpaksa memutuskan Bunga Ros dari Cikembang bercerita tentang Oh Ai Cheng, seorang pemuda yang bekerja di perkebunan.
Oh Ai-cheng terpaksa memutuskan Marsiti pacarnya demi menikah dengan Guadgnyo, anak dari pemilik kebun tempat bekerja. Belakangan diketahui bahwa Guadgnyo adalah anak dari sang pemilik kebun dengan kekasih gelapnya. Nah, teman-teman Kevo, itulah ke-10 film pertama Indonesia yang dirilis di Indonesia. Terima kasih buat teman-teman Kevo yang sudah mengikuti informasi kali ini sampai akhir. Yuk teman-teman Kevo, support terus channel Kedai Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Semoga teman-teman Kevo suka dengan informasi terbaru kali ini. Sampai jumpa di informasi terbaru lainnya.